Shalom, selamat pagi, jemaat Tuhan yang kekasih dalam nama Yesus. Nah, pagi ini Bapak Ibu, kita akan baca Amsal 21 ayat 9. Amsal 21 ayat 9 dikatakan begini, lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ya, lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Katanya bahwa lebih baik tinggal di pojok sotoh rumah ya. Jadi rumah orang Israel itu ya sama juga seperti rumah-rumah yang di atas rumahnya itu seperti ada atap yang datar ya. Jadi ada atap yang datar gitu ya, yang jadi orang bisa biasanya jemur kain lah, apalah seperti itu ya di situ ya. Nah, jadi dalam ayat ini diibaratkan katanya lebih baik tinggal di pojok sotoh rumah, tidak di dalam ruangan tetapi di atas ya sotoh rumah tersebut. Tentunya kalau orang tinggal di atas sana itu artinya dia pasti terkena cuaca yang panas, yang dingin ya, pastilah tidak nyaman ya. Ini sebuah apa namanya? Sebuah pernyataan yang dikontraskan ya. Jadi daripada tinggal serumah dengan perempuan yang suka bertengkar, katanya itu lebih bagus ya. Lebih baguslah seorang pria itu katanya tinggal di atas sotoh rumah yang sekalipun kena cuaca panas, dingin, hujan, ya, perubahan-perubahan cuaca seperti itu ya. Nah, katanya masih lebih bagus untuk tinggal di atas daripada tinggal serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ini sangat sangat kontras sekali ya. Nah, itulah sebabnya mengapa memang menurut ayat ini betapa tidak nyamannya tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar ya, yang mungkin saja ya, yang selalu ngomel ya, mencari-cari kesalahan ya, tidak ada ketenteraman di dalam batinnya. Nah, jadi ini kerap kali Bapak Ibu Saudara ya, walaupun ini ditujukan kepada seorang perempuan, tapi para pria juga bisa mengalami hal yang seperti ini ya, walaupun tidak umum ya. Biasanya kalau pria itu tidak tidak suka ya kebanyakan diam ya, mendiamkan. Tapi perempuan ya biasanya langsung suka mengungkapkan isi hatinya tanpa saringan ya. Apa saja yang dia ucapkan keluar dari hatinya. Nah, jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab berkata, di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu itu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi bukan hanya roh kita, memang pada waktu kita lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita, seketika roh kita itu sempurna Bapak Ibu. Kitab Efesus katakan bahwa Tuhan memateraikan, ya Tuhan yang memateraikan roh kita, ya. Jadi sama seperti air yang air kemasan yang itu ada silnya ya. Jadi itu tidak bisa lagi dicemari oleh apapun sebenarnya ya roh kita. Roh kita sudah sempurna. Makanya firman Tuhan berkata bahwa barang siapa ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus, ya, jadi roh kita itu sudah sempurna. Nah, tetapi pergumulan kebanyakan kita adalah bicara tentang jiwa kita. Jiwa kita yang
jiwa kita yang terluka ya akibat problem-problem di masa lalu, trauma-trauma di masa lalu, atau didikan di masa lalu, itu kerap kali masih kita bawa sampai hari ini. Bahkan ketika seseorang yang tidak menyadari hal ini, membawanya itu sampai nanti dia dipanggil Tuhan. Nah saudara, ini tidak ada hubungannya dengan masuk surga Bapak Ibu, tetapi ini hubungannya tentang hubungan-hubungan seseorang ya dengan sesamanya, juga dengan Tuhan dan dengan dirinya sendiri. Ya, di sana ada rasa minder, di sana ada kemarahan yang tersimpan ya di dalam hati gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini memang bisa terjadi dalam hidup seseorang, sehingga kita bisa melihat bahwa seseorang itu sudah lama sekali ikut Tuhan. Bahkan dia sangat mencintai Tuhan, dia sangat mengasihi Tuhan, dia sangat komitmen. Kalau ada ibadah, kalau ada doa, kalau ada apapun, dia selalu kepingin ikut, ya. Nah, tetapi kerajinan dia, ya, melayani Tuhan, mengikut Tuhan, mengikuti semua acara-acara, ternyata Bapak Ibu Saudara itu belum mampu menjamah kehidupan emosinya. Makanya memang kadang-kadang sangat menggenaskan sebenarnya kalau saya katakan ya. Sangat menggenaskan. Kenapa? Ada orang-orang yang demikian Bapak Ibu, ya bahkan kita pun bisa kena itu ya, pengalaman-pengalaman itu ya, saya sendiri pun menyadari hal tersebut ya. Nah, itu bisa membuat seseorang itu tidak dewasa-dewasa. Karena kedewasaan seseorang itu tidak semata-mata bergantung kepada berapa lama dia udah ikut Tuhan, atau apa posisinya, apakah dia seorang pemimpin, apakah dia seorang pembicara, apakah dia itu seorang yang melayani Tuhan, ya. Dia bisa saja belum mengalami yang namanya itu kedewasaan. Kenapa? Karena secara emosi dia masih kanak-kanak. Ya, Paulus berkata, ya, dulu aku masih kanak-kanak katanya, berpikir seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, bertindak seperti kanak-kanak. Ya, jadi Bapak Ibu, ada orang itu yang secara usia tubuhnya sudah misalnya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tetapi secara emosi dia masih kanak-kanak. Kenapa kanak-kanak? Disebut kanak-kanak kenapa? Ketika seseorang secara emosi tidak sembuh dari masa lalunya, tidak sembuh dari trauma-traumanya, tidak sembuh dari didikan di masa lalu yang tidak benar, maka dia sebenarnya masih kanak-kanak, gampang ngambek, gampang marah, gampang semuanya hal-hal yang bersifat demikian itu masih gampang tersulut. Misalnya orangnya istilahnya sekarang kan bersumbu pendek gitu ya. Nah, orang-orang tersebut Bapak Ibu yang kekasih ya, atau mau menang sendiri, ya itu semua itu bawaannya semua ya, mau menang sendiri, nggak pernah mau mengalah, ya, cepat emosi, ya, dan dekat dengan orang yang kayak gitu memang nggak nyaman Bapak Ibu ya. Orang itu harus benar-benar jaga hatinya ya. Kita jagain, kalau dia tersinggung sedikit, wah dia bisa diam, dia bisa marah-marah. Nah, ini yang dimaksud Bapak Ibu yang yang terjadi ketika seseorang itu belum mengalami kesembuhan secara emosi ya di dalam kehidupannya. Jadi betapa pentingnya Bapak Ibu ya. Bisa bayangkan nggak orang yang sudah lama ikut Tuhan tapi ternyata kehidupan emosinya masih sangat kanak-kanak ya, sampai pernah nggak kita kan, oh sama dia hati-hati, dia cepat tersinggung, dia cepat sakit hati, dia cepat begini ya, dia cepat marah, dia cepat ngambek ya.
Nah, ini semuanya terjadi kenapa? Karena seseorang itu belum mengalami kesembuhan emosi, atau orang bilang, oh dia dengan dia hati-hati, nanti dia cepat emosi, dia cepat marah-marah gitu ya. Nah, orang yang demikian dia tidak dapat mengontrol emosinya. Dia tidak dapat mengontrol kehidupan emosinya, Bapak Ibu, ya. Nah, makanya firman Tuhan ini berkata supaya juga jiwa kita itu dikuduskan, ya. Jadi supaya hubungan-hubungan, karena dalam kehidupan ini Bapak Ibu, setiap orang punya kesalahan, orang-orang di sekitar kita punya kesalahan, ya. Betapa tidak menyenangkannya ketika orang itu kita bertemu dengan orang-orang yang gampang sakit hati begitu, yang jiwanya masih kekanak-kanakan begitu, ya. Betapa tidak menyenangkan gitu, ya. Dia tidak punya kapasitas hati untuk orang itu berbuat salah atau gagal. Dia tidak punya kapasitas hati yang besar untuk menerima kesalahan orang lain. Dia sangat fokus kepada dirinya, ya. Dia sangat fokus, ya, karena terluka. Ya, orang terluka itu ya biasanya kalau kesenggol pasti akan pasti akan berteriak gitu ya. Nah, sayangnya kerap kali nggak disadarin itu nggak sembuh-sembuh, Bapak Ibu. Nah, jadi makanya betapa pentingnya kita boleh aware dengan kondisi jiwa kita ya. Jadi sama seperti ketika orang tidak sadar dia sakit, Bapak Ibu, maka dia berpikir dia oke-oke saja, dia fine saja. Itu padahal sebenarnya sakitnya udah parah gitu ya. Nah, sampai orang itu benar-benar menyadari, ya kenapa saya seperti ini ya, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang kekasih, Yakobus 1 ayat 21 juga berkata demikian, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya. Nah, di sini dikatakan, buang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Ya mungkin kita bilang ya, wah, saya udah lama kok, saya nggak jahat kok, saya nggak kotor kok dengan ininya, ya dalam hidup saya itu, hati saya nggak kotor. Nah, saudara, Yakobus ini menulis surat ini kepada orang-orang percaya, ya bukan kepada orang-orang yang tidak percaya. Nah, itu artinya bahwa sekalipun seseorang percaya, hatinya masih bisa kotor, kejahatan masih bisa begitu banyak di dalam dirinya, ya. Dan kita perlu menyadari itu. Dan katanya, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, ya. Karena kalau kita keras hati, ya, firman itu nggak tertanam di dalam diri kita, ya. Ada orang bilang, aku belum bisa lah kayak gitu. Kita ini kan masih manusia, belum malaikat. Ya memang betul, gitu. Nah, tetapi itu pertanda bahwa sebenarnya kita nggak memiliki hati yang lemah lembut untuk menerima firman. Nah, ketika ada firman yang menegur kita, nah kita coba selidiki, kan ada nyanyian katakan, selidiki aku, lihat hatiku, ya apakah aku mengasihimu Tuhan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini tidak ada berhubungan dengan orang-orang lain di sekitar, dalam arti kata ini bicara tentang bagaimana kita boleh mengalami kesembuhan, pemulihan, ya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi betapa indahnya, ya, kalau seseorang, khususnya di sini dikatakan seperti tadi, itu seorang perempuan memiliki jiwa yang tentram, karena Alkitab berkata begini, 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 7, 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7 dikatakan, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Wow. Ya. Jadi katanya, jadi kalau mereka, suamimu tidak taat kepada firman karena engkau adalah seorang istri yang tunduk, maka lewat ketundukanmu itulah, maka tanpa perkataan, ya, suamimu itu bisa dimenangkan, ya, oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu,
Ya, jadi betapa luar biasanya peran seorang istri, ya. Biasanya kan kebanyakan begitu ya. Kalau seorang suami cinta Tuhan, takut akan Tuhan, lebih mudah membawa istrinya itu datang kepada Tuhan. Ya. Nah, tetapi seorang istri yang takut akan Tuhan, yang memiliki seorang suami yang tidak takut akan Tuhan, itu akan sangat sulit, Bapak Ibu. Ya. Nah, kecenderungannya bisa jadi seorang istri ya seperti tadi marah-marah, emosian gitu ya, bertengkar. Nah, kalau begitu pasti suaminya akan semakin dingin, ya, bersikap dingin, lebih suka menghindar, lebih suka nggak di rumah, ya, lebih suka bersama dengan teman-temannya. Ya kenapa? Ya karena istrinya suka ngomel, suka ribut, ya sedikit-sedikit eh, apa namanya yang selalu dilihat oleh istrinya mungkin hal-hal yang buruk dalam kehidupan suaminya. Nah, walaupun sebenarnya sebagai seorang manusia, seorang istri juga pasti punya banyak kekurangan ya. Nah, jadi dalam ayat ini dikatakan bahwa istri-istri itu tunduk kepada suami supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ya, jadi katanya perhiasan sesungguhnya bukan yang lahiriah itu, ya. Pakai nggak salah ini Bapak Ibu ya, tapi itu bukan hal terpenting, ya. Nah, yang terpenting katanya apa? Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Ya, jadi khusus di sini Paulus berkata untuk wanita, ya, untuk wanita, maka yang paling dipentingkan itu adalah roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Ya, coba Bapak Ibu, ya saya perhatikan kondisi sebuah rumah itu atmosfernya ya, itu mau tidak mau sangat banyak bergantung kepada seorang wanita, Bapak Ibu. Ya, apakah rumah itu tentram dan damai? Kebanyakan itu memang kebanyakan dari bagaimana seorang istri yang tinggal di rumah tersebut. Ya, jika seorang wanita, ya, seorang istri yang dia memiliki roh yang lemah lembut dan tentram, maka rumah itu akan sangat nyaman untuk ditinggali. Ya, tetapi kalau seorang istri yang tidak lemah lembut dan tentram, maka rumah tersebut sangat sulit untuk didiamin oleh suami dan anak-anaknya. Nah, di sini saya tidak tendensius Bapak Ibu, ya, untuk menyalahkan wanita. Saya tidak punya bermaksud itu, tetapi memang firman Tuhan mengatakannya seperti itu. Ya, walaupun pasti ada bahagian daripada pria di dalam ayat ini pun ada bahagian pria yang akan sebentar kita baca, tetapi di dalam ayat ini dikatakan apa yang paling penting ya adalah adalah sikap lemah lembut dan tentram tersebut. Ya. Nah, di sini dikatakan adalah sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Ya. Perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Ya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, seorang wanita yang lemah lembut dan tentram yang katanya tidak takut akan ancaman. Ya, apakah itu ancaman suaminya, apa saja. Karena dia rohnya lemah lembut dan tentram. Dia nggak takut terhadap ancaman. Dia aman dengan Tuhan. Dia aman dengan dirinya. Ya. Nah, bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau kita lihat dari 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6, itu perintahnya semua kepada wanita. 6 ayat. Ya, 6 ayat itu. Wanita, wanita, istri, istri, istri. Nah, 1 ayat untuk pria.
ya ini langsung strike to the point, ya, karena kepada wanita banyak hal, ya, karena kan wanita itu kompleks, ya. Coba kalau Bapak Ibu pergi ke pesta-pesta, pasti wanita yang paling lama berdandannya, ini itu mandinya apa semua, pakaiannya juga banyak pernak-perniknya, ya. Kalau pria, ya itu sebentar saja mandi, ya ganti pakaian, nggak punya banyak pernak-pernik, ya paling pakai minyak wangi udah selesai. Nah seperti itu juga di dalam ayat kebenaran ini. Untuk pria-pria satu saja, tapi itu sangat sangat strike to the point. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, bagi suami-suami dikatakan bahwa kalau dia tidak hormatin istrinya, maka doanya terhalang. Banyak suami bilang, ya kenapa ya, aku udah lakukan usaha kerja keras dan ini, kok aku belum diberkati? Ya jangan-jangan karena engkau tidak menghormati istrimu dan doamu terhalang. Engkau menyimpan kemarahan, engkau menyimpan kebencian kepada dia, engkau punya tuduhan-tuduhan di dalam hatimu kepada dia. Nah, itu artinya menyebabkan doamu bisa terhalang, ya, untuk suami-suami, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang kekasih, ya, mari kita sama-sama belajar. Untuk perempuan jelas, ya, dikatakan lebih baik tinggal pada sudut suatu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Biar lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, kita semua boleh mengalami kesembuhan secara emosi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang berkuasa Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa kami. Tuhan, terus Tuhan bekerja dalam hidup kami, supaya pertumbuhan rohani kami sepadan dengan kesehatan emosi kami. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami boleh menjadi dewasa. Tuhan, dengan demikian kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.